takoyaki, kayak saus takoyaki. Di luarnya dia garing, begitu digigit si tepungnya tuh dia nggak padat. Bisa banget dijadikan frozen food ya di rumah yang homemade. Jadi kapanpun untuk sarapan, bekal anak-anak ini bisa banget. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin takoyaki. Dan takoyakinya ini tuh bisa banget dijadikan frozen food ya di rumah yang homemade. Jadi kapanpun untuk sarapan, bekal anak-anak ini bisa banget. Dan untuk takoyakinya ini pastinya juga nggak kalah sama yang di Jepang. Karena ini aku terinspirasi dari takoyakinya itu di Gindako ya. Gindako itu populer banget di Jepang dan bahkan sudah buka cabang juga di luar negeri. Ciri khasnya adalah luarnya garing dan dalamnya itu nggak terlalu padat. Jadi aku personally kurang suka kalau takoyaki tuh teksturnya tuh kayak kue cubit ya, yang jadi padat gitu. Nah aku kurang suka, makanya kita akan bikin yang terinspirasi dari takoyaki Gindako. Oke, yang pertama untuk adonan takoyakinya ini ada tepung terigu, tepung maizena. Sebenarnya kalau kalian lagi nggak ada maizena, ganti aja pakai tepung terigu ya. Ini aku tambahin maizena supaya si tekstur luarnya tuh dia lebih renyah. Lalu kita akan pakai telur, lalu aonori ini opsional ya. Aku mau campur sedikit di dalam adonan kayak yang versinya Gindako. Baking powder kalau nggak ada bisa di skip. Air, garam, dan juga dashi powder. Untuk topping yang di dalam takoyakinya, ini aku pakai gurita. Aku beli online-nya di e-commerce. Tapi selain pakai gurita, kalau kalian mau pakai kanis, udang, keju, sosis itu juga bisa. Daun bawang dan juga ini agedama. Jadi agedama ini seperti remahan sisa goreng tempura gitu ya. Biasanya bentuknya bulat-bulat kayak gini. Ini aku bikin sendiri. Nanti kita akan kasih lihat juga cara bikinnya gimana. Dan satu lagi kalau kalian mau autentik banget seperti Gindako, bisa juga pakai jahe merah atau gari yang dicincang ya. Cuman karena anak-anakku kurang suka jahe, jadi kali ini aku skip. Nah untuk tenkasunya, kalau kalian punya sisa gorengan tempura atau misalnya kalian beli jadi atau mau bikin sendiri kayak gini juga bisa. Ini campurannya simple banget, terigu, air, garam, dan juga baking powder. Untuk saus takoyaki juga sama, kalau kalian mau beli di pasaran juga udah banyak banget. Kalau mau bikin sendiri pakai bahan-bahan yang dibeli di Indonesia. Ini aku campur antara saus teriyaki, kecap Inggris, saus tomat, saus tiram, dan juga gula. Gula bisa disesuaikan sesuai selera dan tergantung merek saus teriyaki yang digunakan. Untuk topping simple aja, aku pakai aonori dan juga katsuobushi. Selain ini kalau di Gindako tuh banyak banget ya pilihan topping, baik dari mayo, mentai, daun bawang, dan lain-lain. Itu kalian bisa sesuaikan. Oke, yang pertama ini kita akan bikin tenkasu atau agedamanya. Kita akan campur tepung terigu, garam, baking powder, dan juga air. Ini perbandingannya gampang ya. Kalau tepung terigunya 100 gram, si airnya 200 ml alias 200 gram ya. Terus tinggal kita aduk rata aja. Ini adonannya kalian bisa pindahkan ke squishy bottle, atau kalau misalnya mau cuman di drizzle pakai sendok ya. Atau aku mau pakai plastik segitiga kayak gini. Gunting aja ujungnya kecil, siapkan wajan, apinya cukup pakai api sedang kecil. Kalau minyaknya udah panas, terus tinggal kita goreng aja. Jadi kayak konsepnya tuh kayak ditetesin ke minyak ya. Nanti dia mengembang, jadinya tuh bulat-bulat bagus kayak gini. Gorengnya juga ini nggak usah sampai gosong, yang penting dia udah garing. Ini bisa kita angkat dan goreng sisanya. Untuk tenkasu atau agedama ini bisa di stok ya. Jadi kalau mau bikin sekaligus banyak, nanti tinggal masukin kulkas, freezer, atau misalnya di suhu ruang juga nggak masalah ya. Bisa jadi topping udon, ramen, donburi, atau dijadikan takoyaki kayak gini. Selanjutnya untuk adonan takoyakinya, ini pertama tepung-tepungnya kita akan campurkan. Tepung terigu, tepung maizena, baking powder, aonori. Balik lagi aonori opsional ya. Aku suka pakai, jadi dia kayak ada aroma lautnya tuh lebih berasa. Lalu telurnya kita masukkan, garam, dashi powder. Kalau nggak ada dashi powder bisa diganti chicken powder ya, kaldu ayam. Dan ini kita akan aduk menggunakan air sedikit demi sedikit. Tujuannya ketika kita aduk adonan tepung terigu, kalau kental gini tuh si terigunya lebih mudah dia lumer. Kalau airnya sekaligus kita masukin banyak, biasa ada gumpalan-gumpalan, itu harus disaring. Nah kalau udah merata kayak gini, baru kita masukkan sisanya. Ingat, adonan takoyaki supaya nggak padat itu dia
harus cair. Jadi kalau teksturnya encer banget kayak gini, kalian jangan panik karena emang ini tekstur yang kita inginkan. Untuk resep lengkap aku udah tulis semuanya di description box. Adonan takoyaki udah siap. Sekarang untuk toppingnya, ini daun bawang aku mau iris-iris. Kalau daun bawangnya besar bisa dibelah dua gini, baru kita iris-iris halus. Untuk guritanya kalian bisa potong sesuai selera. Biasanya kalau di tempat takoyaki tuh dia 1 biji aja gitu ya, sepotong. Cuman karena ini untuk anak-anak supaya dia lebih gampang ngunyahnya, aku mau iris-iris tipis-tipis. Dan nanti satu takoyaki itu isinya sekitar 2-3 potong. Itu kalian bisa sesuaikan aja sesuai selera. Nah, untuk masak takoyakinya selain adonan ini udah siap ya. Ada daun bawang, ada guritanya, atau bisa pakai topping apapun yang kalian mau. Pakai sosis, kani stick, ikan salmon, atau misalnya udang, keju itu bebas ya. Kalau udang bisa direbus dulu sebentar, baru dipotong-potong, nanti tinggal masukin. Oke, selanjutnya ini kita siapkan loyang takoyaki ya. Biasa kalau di Jepang tuh banyaknya pakai cast iron, ya, jadi pakai besi baja yang tebel gitu. Memang dia mendistribusikan panasnya tuh lebih merata. Cuman yang banyak ditemukan di Indonesia ini dia yang udah non-stick gini. Ini menurutku lebih recommended untuk pemula bikin takoyaki ya. Jadi dia nggak akan lengket-lengket dan juga harganya pastinya lebih ekonomis ya. Ini aku pakai yang size-nya tuh dia small, jadi kayak ada 19 lubang. Ada juga yang lebih besar sedikit, 15 lubang. Ya, kalau ukuran Gindako kayaknya harus lebih besar dari ini. Tapi karena ini aku akan bikin jadi frozen food, lebih baik takoyakinya tuh jangan terlalu besar. Dia lebih cepat membeku dan pada saat kalian panasin nanti si takoyakinya tuh lebih cepat panas. Ya, kebayang ya kalau gede tuh kan mau panasinnya juga cukup PR. Oke, untuk apinya ini kita set aja di api kecil. Jadi jangan pakai api besar karena kalau api besar nanti bentuknya biasanya nggak karu-karuan ya. Pakai api kecil, cuman panasinnya yang sabar ya sampai benar-benar panasnya semua merata. Pertama, kasih minyak secukupnya. Nah ini paling 1 lubang tuh sekitar setengah sendok teh ya. Lalu kalau sudah panas, ini adonannya setiap kita mau pakai jangan lupa diaduk dulu. Karena namanya adonan cair, udah pasti si tepungnya itu kadang mengendap di bawah ya, jadi diaduk dulu. Oke, selanjutnya setiap lubangnya ini kita akan tuang adonan. Ini kita pasin aja ya di permukaan atas cetakan. Jadi jangan sampai kelebihan ataupun terlalu kurang. Ini ingat masih harus pakai api kecil karena kalau pakai api besar takutnya terlalu cepat matang dan nanti susah dibentuknya. Terus gosong juga. Yang pertama kita akan masukin adalah guritanya. Terserah kalian ya, asal jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak biasa si takoyakinya susah bulat, dia jadi pecah-pecah. Lalu agedama atau tenkasunya juga ini kita masukin. Setiap lubang ini kurang lebih 1 sendok teh yang kita perlukan. Tujuannya kenapa pakai tenkasu? Pastinya ini supaya si teksturnya itu dia nggak terlalu padat ya. Dan juga pastinya nambah aroma. Jadi wangi, jadi rasa adonan takoyakinya tuh bukan yang nepung banget gitu. Terakhir kalau kalian suka bisa tambahkan daun bawang, tapi kalau nggak suka daun bawang bisa di skip juga nggak masalah. Kalau kalian mau lebih autentik bisa juga pakai gari atau jahe merah Jepang yang dicincang ya. Kalau di Gindako mereka pakai si jahenya ini juga, cuman karena anak-anakku nggak suka jadi aku skip. Nah kalau udah seperti ini, takoyakinya tuh kita seperti mau balikin tapi jangan sampai balik banget, jadi miring posisinya. Terus kalau bisa di searah yang sama ya supaya nanti lebih gampang. Ini aku selalu kalau puter-puter takoyaki tuh dari yang bagian tengah dulu karena biasa bagian tengah tuh yang paling panas. Oke, selanjutnya kita tambahkan kembali adonannya. Jangan lupa adonannya juga diaduk dulu supaya nggak mengendap tepungnya. Dan tinggal kita isi lagi. Jadi karena adonan takoyaki kita ini cair ya udah pasti nanti si bentuknya tuh dia akan menyusut sedikit seiring airnya itu kemasak ya, jadi menguap, itu yang akan bikin garing. Jadi isinya juga agak penuh kayak gini. Nah kalau udah rapihin aja. Oke, sekarang kita akan masak takoyakinya. Kalau kalian pertama kali ya, first timer, bisa coba dulu, jangan langsung semua lubang ya. Cobain dulu 3 pieces atau 5 pieces gitu ya. Jadi kalian tahu dulu feelingnya tuh seperti apa. Kalau aku ini karena udah cukup sering bikin takoyaki, jadi aku mau masaknya langsung di seluruh lubangnya. Selanjutnya ini masih pakai api kecil juga ya. Tinggal kita putar-putar aja si bola-bola takoyaki ini sampai dia membentuk bulat. Kalau ada tepung yang berlebih di samping-sampingnya ini kita selip-selipin aja ke bagian bawah. Nah pasti biasanya kan kurang merata nih antara satu takoyaki dan yang lain. Kalau kalian lihat takoyaki yang masih banyak lubangnya atau misal kurang besar ya, ini tinggal ditambahin aja satu persatu secara manual. Selanjutnya ini juga tahapan yang penting ketika kita masak takoyaki menggunakan adonan yang cair, yaitu kita harus bikin si lapisan luar takoyakinya ini
kokoh ya supaya nggak penyet-penyet dan juga pastinya garing. Jadi nanti teksturnya tuh kontras, luarnya garing, dalamnya tuh dia masih lembut ya. Ini secara perlahan aja kita harus puter-puter supaya merata. Dan kalau bentuknya tuh udah bulat, kalian udah srek sama bentuknya, api bisa digedein dikit, cuman jangan sampai api besar ya, tetap masih sedang kecil. Oh, ini kita perlu masak sampai si luarnya tuh benar-benar garing. Ini udah wangi banget ya, bagian luarnya kering, bagian dalamnya tuh dia masih lembut. Dan pasti rasanya juga autentik. Tadi ada dashi powder, ada aonori, cuman kalau dashi powder kalian tadi ganti chicken powder juga itu masih bisa. Oke, next, untuk saus takoyakinya ini aku mau racik sendiri, tapi kalau kalian mau beli yang jadian juga nggak apa-apa, itu bakalan jauh lebih praktis. Di sini aku pakai saus teriyaki. Ingat ya, saus teriyaki beda merek, kadang beda balance rasanya, ada yang lebih asin, ada yang lebih manis. Nah, nanti kalian tinggal mainan di gulanya aja ya, disesuaikan. Saus tomat, saus tiram, kecap Inggris, dan juga ini aku tambah gula. Kalian bisa juga nambahin gulanya terakhir aja ya. Nanti cicipin dulu. Terus, nah ini kita masaknya nggak perlu sampai reduce, jadi cukup sampai mendidih, tujuannya supaya rasanya nyatu dan kedua steril ya. Jadi setelah kayak gini saus takoyakinya bisa langsung dipakai atau bisa juga buat nyetok di dalam kulkas, cocok untuk dimakan sama takoyaki, untuk katsu juga cocok, okonomiyaki dan lain-lain. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa langsung disajikan dengan topping sesuai selera ya. Ini aku pakai saus takoyaki, aonori dan juga katsuobushi. Atau kalian kalau mau pakai topping lainnya, misalnya mau pakai mentaiko, mayo, terus juga spicy sauce, anything itu bisa banget. Sekarang ini proses yang perlu dilakukan ketika kita mau jadikan takoyaki ini frozen food ya, buat stok anak-anak, bekal suami ataupun buat jualan. Pertama, takoyakinya ini jangan ditumpuk ya, jadi simpan aja di tray kayak gini atau di wadah. Yang penting dia nggak tumpuk, karena kalau ketumpuk tuh suka nempel ya satu sama lain, nanti susah dilepasnya. Dan masukkan ke dalam freezer sampai membeku. Nah, kalau udah beku kayak gini, ini tinggal kita simpan bisa di wadah kedap udara atau kalau buat jualan tinggal di vakum. Jadi vakum dalam keadaan si takoyakinya tuh dia udah mengeras. Kebayang ya kalau takoyakinya baru matang kalian vakum tuh kan pasti penyot. Ini tuh teksturnya mirip yang di Gindako ya, jadi luarnya dia garing, begitu digigit si tepungnya tuh dia nggak padat ya, nggak yang sampai lumer meleleh gitu, nggak, cuman nggak padat tuh, kalian bisa lihat ya, si isiannya tuh masih kayak ada basah-basahnya. Itu bukan karena nggak matang, tapi karena si guritanya ketika dimasak tuh dia kan sedikit mengeluarkan air. Untuk rasanya sendiri biasa takoyaki tuh jangan terlalu gurih ya, karena nanti kita dapat rasanya tuh dari si saus takoyakinya. Untuk cita rasa saus takoyakinya pastinya beda sama saus teriyaki biasa. Nah, kalau saus takoyaki tuh mirip dengan saus katsu ya. Kalau kalian pernah coba saus bulldog, nah itu tuh mirip. Gurih dari kecap asinnya berasa, terus ada wangi dari kecap Inggris dan juga sedikit rasa asam segar ya, sama ada manis juga. Untuk topping bisa disesuaikan sesuai selera, tapi seperti ini topping favorit aku. Jadi kalau takoyakinya pakai adonan ini, walaupun dia udah dingin, misalnya buat bekal anak, bekal suami, nah si takoyakinya tuh dia nggak akan jadi padat. Oke, kalau gitu thank you for watching, dan jangan lupa kalori cook tech, dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga Shorts ya, Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.